diberikan kepada kami, mewujudkan masyarakat Kabupaten Morowali Utara yang sejahtera dan beriman melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan profesional. Untuk mewujudkan harapan dan cita-cita tersebut, kami memutuskan dalam beberapa program unggulan, antara lain pendidikan gratis dan membangun sekolah unggulan, pelayanan kesehatan gratis dan membangun rumah sakit baru, sertifikat gratis. Sertifikat gratis ini sangat perlu bagi kami, dan program-program ini untuk pemenuhan kebutuhan kesejahteraan bagi masyarakat dan untuk modal bagi masyarakat, khususnya masyarakat ekonomi lemah ke bawah, dan itu kami gratiskan. Dan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan irigasi yang kami prioritaskan, dan ini sudah termasuk keadaan darurat bagi Kabupaten Morowali Utara yang kita cintai. Karena darurat itu kami terpanggil untuk membangun prasarana ini dengan sebaik-baiknya, dan kami memang berbahagia masyarakat Kabupaten Morowali Utara memiliki calon bupati yang mengerti dan ahli dalam bidang infrastruktur dan jalan ini sesuai dengan pendidikan yang kami lalui di perguruan tinggi. Kemudian menata perwilayahan komunitas. Perwilayahan komunitas ini perlu agar supaya kita tidak salah dalam memanggil investor untuk lokasi-lokasi daerah-daerah kita yang berjalan, yang akan kita lakukan, karena ini perlu untuk menetapkan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk, hal-hal yang boleh dan tidak boleh dalam wilayah Kabupaten Morowali Utara yang kita cintai ini. Kemudian kita akan membangun usaha berbasis pedesaan. Kita akan membangun usaha berbasis pedesaan ini agar supaya masyarakat dan kita semua bisa mulai dari desa. Kita akan mensejahterakan masyarakat, dan desa akan memastikan mereka bisa hidup dengan baik di masyarakat dan desa. Demikian pula pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan ini kami anggap sangat perlu untuk kita bersama-sama mengelola dan mengaplikasikan apa-apa yang ada yang bisa dikelola oleh wanita-wanita desa, khususnya masyarakat ekonomi yang ke bawah, dan itu akan kita jalankan dengan penuh hati agar masyarakat bisa sejahtera. Yang terpenting dan paling penting juga meningkatkan peran forum komunikasi antar umat beragama agar supaya kita dapat penanganan dini apabila terjadi apa-apa di masyarakat, terjadi pergeseran-pergeseran, untuk kita dapat melaksanakannya. Kita penanganan dini supaya masyarakat bisa baik dan sejahtera, nyaman dalam bermasyarakat di masyarakat Morowali Utara yang kita cintai. Demikian. Hadirin, berikutnya kita akan mendengarkan visi dan misi oleh pasangan calon nomor urut 3, Bapak Mardiman Sane SHMH dan Bapak Anhar SKSH, untuk menyampaikan visi dan misi Anda. Melalui peningkatan pelayanan publik, kita tingkatkan kesejahteraan masyarakat untuk kemajuan daerah Morowali Utara. Waktu Anda 3 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Shalom. Saya straight to the point. Melalui peningkatan pelayanan publik, kita tingkatkan kesejahteraan masyarakat untuk kemajuan daerah Morowali Utara. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, visi pasangan nomor urut 3 adalah Morowali Utara adil dan sejahtera secara merata. Tidak boleh lagi ada masyarakat, ada orang di atas tanah ini yang tidak memperoleh kemerataan dari kesejahteraan itu. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, ada 5 hal yang ingin saya sampaikan dalam rangka pemerataan dan kemudian mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik. 5 hal ini saya bagi 2. Saya bicara pertama mengenai pemimpinnya, kemudian yang kedua mengenai stakeholdernya. Mengenai pemimpinnya, saya mengutip kata-kata dari pemimpin besar Bung Karno. Dia mengatakan ada 2 hal yang tidak bisa dibeli dari seorang pemimpin, yaitu keberanian dan kecerdasannya. Oleh karena itu, sebaik-baiknya seorang pemimpin, sebagus-bagusnya visi misinya, kalau tidak punya keberanian dan tidak punya kecerdasan melaksanakannya, omong kosong, bullshit. Jadi dari segi pemimpinnya, maka harus ada keberanian dan kecerdasan. Sementara dari segi stakeholdernya, saya ingin menekankan ada 3 hal: brainware, hardware, dan software. Harus
hardware ini adalah bagaimana membuat sarana dan prasarana menjadi baik supaya pelayanan publik bisa diakses oleh semua orang tanpa terkecuali. Softwarenya adalah bagaimana meningkatkan, mengupgrade kemampuan setiap stakeholder, setiap PNS, setiap pendukung dalam rangka memantapkan pelayanan publik yang baik dan luar biasa. Dan yang terakhir adalah brainware, adalah kemampuan dan kecerdasan dari orang yang menangani masalah pelayanan publik. Jangan nanti, oleh karena itu jangan sampai dan jangan nanti ya. Orang yang menangani pelayanan publik ini dia nggak ngerti kata publik saja, dia nggak tahu apa itu, apa artinya publik. Dia tidak ngerti bagaimana menjawab telepon, dia tidak tahu bagaimana cara melayani orang di counter. Oleh karena itu pelayanan satu pintu akan menjadi prioritas utama sehingga setiap orang bisa datang dan akses 3 dan akses 1/24 jam. Telepon itu akan kami buka ya. Kemudian saudara-saudara sekalian, dalam 5 visi dan 5 misi kami, sukses pelayanan publik memang menempati posisi kelima. Tapi bukan berarti sekali lagi saya katakan ini bukan prioritas. Ini adalah prioritas. Dan 5 yang kami sebutkan ini kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. 100 hari pertama pelayanan publik tidak beres, kami berhenti, kami mundur jika seandainya kami dipercayakan. Oleh karena itu saudara-saudara, tidak usah berteori, mari kita praktek, mari kita laksanakan, mari kita lakukan revolusi terhadap pelayanan publik di Morowali Utara yang kita cintai ini. Terima kasih. Salam. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikutnya kita akan mendengarkan visi dan misi oleh pasangan calon nomor urut 4 Bapak Idham Ibrahim SE MSI dan Bapak Haiman Sendaro PSE untuk menyampaikan visi dan misi Anda melalui peningkatan pelayanan publik. Kita tingkatkan kesejahteraan masyarakat untuk kemajuan daerah Morowali Utara. Waktu Anda 3 menit dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati para hadirin semuanya. Kalau tadi kita pegang-pegang, menurut saya santai-santai aja lah dalam rangka kita membawakan visi-visi sehingga masuk di akalnya semua orang-orang. Baik, saya seorang gitaris yang saya selalu menyanyi lagunya Godlis, yaitu Rumah Kita. Kenapa saya selalu menyanyi begitu? Andainya kalau bukan acara resmi di sini, saya akan mengajak kita semua, saya yang pegang gitar, dan kita menyanyi sama-sama. Selanjutnya, semua ada di sini, rumah kita. Kabupaten Morowali Utara yang kita cintai mempunyai 10 kecamatan. Dari kecamatan ini terdapat beberapa unsur yang potensi alamnya yang berlimpah ruah di dalamnya. Kita tidak bisa sendiri. Untuk itu saya sudah mengidentifikasi bersama Pak Him. Ada di sini potensi perkebunan, ada pariwisata, pertambangan, pertanian dan lain-lainnya. Dan saudara-saudara rakyat Morowali Utara, menjadi poros baru kebangkitan Sulawesi Tengah adalah visi misi kita yang kami akan angkat dalam hal ini. Apabila saudara-saudara mempercayai kami, maka pertanyaan selanjutnya, bagaimana memperjuangkannya? Hal ini bisa disampaikan oleh Pak Kim. Silakan. Terima kasih. Jadi visi dan misi kami diangkat dari 4 persoalan dasar sebenarnya yang dirasakan oleh masyarakat Morowali Utara. Yang pertama adalah persoalan infrastruktur jalan, yang kedua adalah infrastruktur listrik, dan yang ketiga adalah kesenjangan antara kekayaan alam dan kesejahteraan masyarakat, di mana tingkat pengelolaan sumber daya itu tidak bersama-sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang keempat adalah mindset pemerintahan yang masih cenderung untuk dilayani, bukan melayani. Oleh karena itu, visi ini kemudian dituangkan dalam 5 langkah program, yaitu pertama maksimalisasi percepatan pembangunan infrastruktur, kemudian perwujudan pemerintahan yang akuntabel dan melayani, yang ketiga
ketiga adalah menjamin terciptanya keadilan ekonomi dan keadilan sosial. Yang keempat adalah mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Dan yang ketiga adalah harmonisasi prinsip ekologis dan investasi dalam pembangunan melalui pengelolaan sumber daya alam yang strategis. Itulah misi yang akan kami bangun di dalam pemerintahan. Baik, terima kasih. Kami mengingatkan kepada para penonton untuk memberikan kesempatan kepada calon dan mohon tidak melakukan teriak-teriak terhadap calon yang menyampaikan visi-misi. Berikutnya kita akan mendengarkan visi dan misi oleh pasangan calon nomor urut 5, Bapak Dr. Andos Haji Sutrisno Sembiring MM dan Ibu W. Kristina Parinsi SE MPD untuk menyampaikan visi dan misi Anda. Melalui peningkatan pelayanan publik, kita tingkatkan kesejahteraan masyarakat untuk kemajuan daerah Morowali Utara. Waktu Anda 3 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Saya berangkat dari statement Presiden Jokowi bahwa di sana pemerintah harus hadir untuk melindungi bangsa, bahwa tata kelola pemerintahan harus kita perbaiki karena tata kelola pemerintahan ini akan memberikan apresiasi kepada rakyat secara keseluruhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga, Indonesia harus dibangun dari pinggiran karena Indonesia luas perairannya 2,8 juta kilometer persegi, di mana penderitaan dan kemiskinan terhadap masyarakat Indonesia berada di pantai-pantai. Oleh sebab itulah kami menempatkan persoalan ekonomi yang pertama, perlunya diversifikasi, intensifikasi tanaman dalam upaya kita mengembangkan pertanian, peternakan, perkebunan, dan kelautan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya masalah kesehatan ini perlu kita dalami, masalah pendidikan perlu kita dalami karena pendidikan ini akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Morowali Utara. Dan yang kemudian tata kelola pemerintahan dalam upaya kita mengembangkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan bebas KKN. Kemudian yang kelima adalah pengembangan wilayah karena luas wilayah Kabupaten Morowali Utara ini 2 kali luas Pulau Bali, baru sama luasnya dengan Kabupaten Morowali Utara. Pulau Bali 5.000 km persegi, kita 10.000 km persegi. Wilayah ini terlalu luas sehingga pembangunan infrastruktur tertinggal. Oleh sebab itulah perlu kita pikirkan untuk mengembangkan wilayah Kabupaten Morowali Utara ini menjadi daerah yang surplus pertanian, sehingga semuanya apabila kita terjadi sesuatu hal yang memungkinkan nanti kita kekurangan pangan, maka pangan cadangan sudah kita siapkan. Sekarang pangan cadangan itu sudah mulai berkurang, sagu sudah mulai berkurang. Akibat apa? Banyaknya tanaman sawit yang menyerap air, yang mengakibatkan air sudah mulai berkurang, sagu sudah tidak ada lagi. Kalau kita kesulitan pangan nantinya, ini akan menyulitkan masyarakat kita di Kabupaten Morowali Utara. Demikian moderator, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pasangan nomor 5. Hadirin yang kami hormati, demikian kita telah mendengarkan penyampaian visi dan misi dari semua pasangan calon terkait dengan dialog debat publik malam ini. Kita akan lanjutkan pada segmen 2, namun kita istirahat sejenak untuk mendengarkan beberapa